Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita ini ya. Semoga di kesempatan yang baik ini kita dan ternak-ternak kita ini senantiasa diberi kesehatan dan tentunya juga diberi kelancaran. Nah, untuk kesempatan kali ini ya kawan-kawan, seperti biasanya ini sambil kita menyaksikan ya untuk kita melakukan proses pemberian makan sore ini pada endok-endok kita. Nanti kita akan coba jawab ya pertanyaan request dari salah satu subscriber kita ini, yang beliau ini menanyakan ke kami mengenai masalah cara perawatan maksimal untuk ternak endok pembesaran. Nah, hal ini tentunya kaitannya dengan masalah cuaca ya. Beliau ini menanyakan dikarenakan untuk ternak beliau ini yang pembesaran maksudnya ya, untuk akhir-akhir ini mengalami gejala penyakit. Nah, nanti ya akan kita jawab tentunya juga sesuai dengan apa yang kami alami. Nah, di dalam ternak endok pembesaran ya rekan-rekan semuanya, memang sengaja juga ini atau kebetulan ya untuk kandang kami itu memang sedang melakukan proses ternak endok pembesaran. Nah, hal ini juga tentunya terkait dengan masalah momen lebaran ya, yang mana sudah sering kita share di video kita melakukan proses pembesaran untuk persiapan momen lebaran. Nah, nanti ya akan kita share atau kita bahas ya kaitannya dengan masalah perawatan dari ternak pembesaran ini. Untuk masalah ternak pembesaran ini ya kawan-kawan semuanya, kita mulai dari usia 0. Nah, usia 0 itu ya sampai di usia 3 minggu untuk endok-endok kita ini masalah langsung pakannya ya, itu memang sengaja kita kasih dengan pakan yang low spur. Kemudian juga untuk masalah tempatnya ya, kalau kami itu memang sengaja kita kasih untuk di dalam box. Nah, nanti ketika DOE kita ini ya sudah menginjak di usia 3 minggu, biasanya sebelum kita turunkan ke dalam tanah ya atau ke kandang yang alasnya tanah, itu kita lakukan yang namanya vaksinasi. Kita melakukan proses vaksinasi ya dengan vaksin NDAI ini, dan untuk dosisnya kita kasih 0,3 mili. Nah, hal ini tujuannya agar untuk masalah imunitas ya atau daya tahan tubuh ini dari endok-endok pembesaran kita ini, manakala di cuaca yang kurang bagus ya seperti saat ini, untuk masalah imunitasnya bisa senantiasa stabil. Kemudian juga untuk masalah langsung pakannya ya, ketika untuk endok kita ini yang sudah kita turunkan ke tanah ini, memang untuk masalah penggunaan por itu memang sengaja kita kurangi. Kita hanya memberikan untuk 50% por ya. Kemudian kita campur dengan katul halus dan juga ada jagung giling. Nah, nanti ketika endok kita ini ya sudah menginjak 1 bulan ke atas, untuk langsung pakannya pun kita rubah. Nah, perubahan ini ya kita tidak menggunakan por lagi ya rekan-rekan. Berarti untuk langsung pakan dari endok pembesaran yang usia 1 bulan ke atas, itu kita menggunakan jagung giling, katul halus dan juga konsentrat. Berarti untuk pornya kita lepas, kita tidak menggunakan por lagi. Kemudian juga ya jangan lupa untuk masalah perawatan harian ini ya, lakukanlah atau berikanlah untuk endok-endok kita multivitamin. Dalam artian kalau kami ya itu memang kita menggunakan yang namanya jamu probiotik. Jamu probiotik ini ya itu juga mempunyai fungsi agar untuk masalah imunitas atau daya tahan tubuh tersebut ya dari endok-endok kita ini bisa senantiasa stabil ya, dan mampu menghadapi gangguan ya atau adaptasi cuaca yang seperti ini. Manakala cuaca yang masih abu-abu ya rekan-rekan, di antara ada panas dan juga kadang-kala juga turun hujan, masalah imunitas dari tubuh ternak pembesaran kita ini ya kita harapkan bisa senantiasa stabil. Nah, ini ya untuk endok-endok kita, alhamdulillah ya rekan-rekan semuanya, dengan populasi yang kurang lebih 100 ekor ini ya, untuk masalah usianya memang agak berbeda. Nah, mungkin ada yang usia 1,5 bulan ya sampai usia 3 bulan. Nah, ini kita campurkan dikarenakan memang waktu kita membuat ya ternak pembesaran ini memang
dari segi usianya tidak bisa sama atau serentak. Kemudian ya, yang tidak kalah pentingnya mengenai masalah takaran langsung pakan. Kita tahu ya untuk rekan-rekan semuanya, bahwasanya untuk pakan di dalam ternak pembesaran itu memang ketika kita memberikan pakan ya, tidak mempunyai takaran, itu pun juga akan menyebabkan keborusan. Dikarenakan di usia seperti ini ya, yang di usia menginjak 3 bulan atau 3 bulan lebih ya, biasanya untuk pakan dari endok pembesaran itu luar biasa sangat boros. Makanya kita siasati ya, kita kolaborasikan antara pakan pabrikan ya yang terdiri dari katul, kebetulan juga kita tidak menggunakan jagung ya, kita campur dengan konsentrat, kita campur lagi dengan pakan alternatif. Nah, untuk pakan alternatif kita gunakan Azolla ya, dan sebagai pakan alternatif untuk fungsi antibiotiknya kita juga mencampurkan yang namanya daun mengkudu. Nah, hal ini juga kadang kita selingi dengan daun pepaya ya, yang mana tujuannya adalah pakan alternatif ini mempunyai fungsi yang bagus ya, terutama di dalam masalah antibiotik herbalnya. Nah, kemudian juga ya untuk masalah indukan-indukan kita ini rekan-rekan semuanya, masalah pakannya pun hampir sama dengan pakan pembesaran kita. Nah, hal ini juga kita mempunyai harapan ya, agar di dalam usaha ternak endok kita ini kedepannya jauh dari masalah penyakit ya, dan kedepannya pula kita dalam beternak ini tidak mengalami kerugian. Walaupun diakui entah tidak ya, di musim yang seperti ini memang untuk masalah imunitas dari endok-endok kita condong menurun, produksinya pun agak menurun ya. Kemudian juga harga jualnya pun agak menurun. Tapi itulah ya rekan-rekan semuanya, kita anggap sebagai risiko usaha ini. Manakala kita menekuni suatu usaha yang namanya kerugian dan juga keuntungan, itu kadang-kala juga silih berganti. Tapi yang terpenting kalkulasi akhir ya, perbandingan antara kerugian dan keuntungan itu bisa kita kalkulasi ya, dan di situ bisa kita dapatkan nilai lebih dari keuntungannya. Dalam artian juga bahwasanya ternak endok ini apabila ditekuni dengan cara-cara yang baik ya, tentunya juga masalah keuntungannya itu pasti ada. Nah, itu tadi ya untuk rekan-rekan semuanya, cara kami di dalam melakukan proses perawatan di dalam beternak endok sistem pembesaran. Barangkali ya untuk cara kami ini berbeda dengan cara-cara rekan yang lain ya, tapi keyakinan saya bahwasanya kita mempunyai satu tujuan, yaitu bertujuan agar untuk usaha ternak endok itu ya, dalam artian ternak pembesaran bisa selamat dari masalah penyakit, dan tentunya juga nanti di masa panen ya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin hanya itu ya sedikit yang bisa kita sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali ini untuk dukungan dari rekan-rekan semuanya ya terhadap masalah keberadaan dari channel Endok Kandang Tawar ini. Semoga saja channel kita ini ke depan bisa semakin berkembang dan tentunya juga bisa kita jadikan sebagai sarana belajar bersama. Tetap semangat ya untuk semuanya. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.